Puji nama Tuhan atas kasih setia dan penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjalani aktivitas dalam kehidupan hari ke hari. Dan bersyukur untuk kesempatan yang indah di hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepada Tuhan Allah yang sudah memberkati kami, Allah yang sudah menjaga melindungi kami. Bahkan kesempatan yang indah di hari ini kami boleh diberi waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami dimampukan oleh kuasa Allah Roh Kudus untuk memahami bagian firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam kesempatan hari ini yang terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyahnya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu.
Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Puji nama Tuhan. Bagian firman Tuhan ini mencatat tentang kisah daripada Naaman, yang Alkitab mencatat bahwa dia adalah panglima Raja Aram. Dan sebagai panglima tentu ia adalah orang yang terkenal, ia orang yang berkuasa, ia orang yang berpengaruh, bahkan ia adalah orang yang dihormati oleh banyak orang. Naaman bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga dia adalah seorang yang gagah perkasa, orang yang sanggup memimpin tentaranya untuk maju berperang. Dalam hal ini tentu kontribusinya bagi kerajaan tidak dapat diragukan lagi. Tapi rupanya selain posisi dia sebagai panglima dari Raja Aram, ternyata ia memiliki penyakit yang dipandang sebagai noda dalam prestasinya ini, yaitu sakit kusta. Siapapun juga orang, dan setinggi apapun juga kedudukannya, kalau orang ini sudah tercemar dengan penyakit kusta, maka ia dipandang sebagai orang yang najis. Apalagi dalam kaitannya dengan bangsa Israel yang memandang bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang menular, penyakit yang disebabkan oleh kenajisan, maka orang yang menderita sakit kusta harus diasingkan dari keluarganya, harus diasingkan dari masyarakat luas. Dari proses mujizat yang dialami oleh Naaman, kesembuhan yang dialami oleh Naaman, ternyata peristiwa ini terjadi oleh karena kesaksian dari seorang perempuan yang adalah pelayan dari istri Naaman sendiri. Seorang perempuan yang ditawan dari Israel dibawa ke Aram untuk menjadi pelayan bagi istri Naaman. Gadis ini adalah seorang tawanan yang ditugasi menjadi pelayan. Namun ia memiliki keberanian. Walaupun ia adalah tawanan, ia adalah seorang pelayan, tetapi ia memiliki keberanian untuk bersaksi tentang imannya, untuk bersaksi tentang siapa Allah yang sudah memberkati mereka, siapa Allah yang sudah memelihara mereka, siapa Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Ada 3 hal yang membuat pelayan ini memiliki keberanian untuk bersaksi. Yang pertama adalah ia mengenal Allah. Dalam ayat 2 disampaikan bahwa bagian ini adalah orang Aram secara bergerombol sering menyerang ke wilayah Israel. Bahkan mereka menjara, terkadang juga mereka menawan orang untuk dibawa ke kerajaan Aram dan dijadikan budak atau pelayan di tempat di mana mereka tinggal. Dan salah satu yang ditawan dan dijadikan pelayan adalah seorang wanita yang dalam bahagian ini disebut seorang gadis. Ia ditawan lalu dijadikan pelayan bagi istri Naaman. Menjalani kehidupan sehari-hari sebagai tawanan tentu ini tidak mudah. Semuanya serba terbatas. Semuanya kehidupan pribadi dan juga dalam aktivitas hari ke hari, semuanya sedang dalam kondisi yang tertutup dengan akses dengan dunia yang ada di luar. Tetapi meskipun perempuan ini ditawan, namun ia tetap berbuat baik kepada Tuhan yang menawannya. Seperti yang tertulis di Alkitab bahwa ia menyampaikan tentang kondisi Naaman yang bisa disembuhkan. Oleh karena ia percaya bahwa Allah yang diimaninya, pribadi Allah yang sudah didapatkan kisahnya, ceritanya, bimbingan dan binaan dari orang tuanya, warisan dari orang tuanya tentang warisan iman itu, ia dapat mengemukakan kepada istri Naaman bahwa ia mengenal bahwa Allah sanggup untuk memulihkan Naaman. Ia bisa menempatkan dirinya sebagai pelayan yang baik bagi istri Naaman, tetapi ia diberi keberanian oleh Tuhan untuk menyaksikan betapa pengenalannya kepada Allah sungguh luar biasa.
keberanian untuk bersaksi tentang pribadi yang diimaninya, yaitu tentang Allah. Kesaksian tentang Allah memberikan pemahaman kepada kita bahwa ia mendapat pelatihan di rumah dari orang tuanya tentang iman percayanya kepada Allah. Mengenal Allah secara pribadi dan memiliki hubungan yang intim dengan Allah membutuhkan waktu yang panjang dengan berbagai pergumulan iman kita. Mulailah kita untuk menjalin hubungan yang baik, menjalin komunikasi, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, rajin untuk merenungkan firman Tuhan, rajin untuk menaikkan doa kepada Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam rumah tangga, berjumpa dengan Tuhan, agar kita semakin hari semakin mengenal siapa Allah itu sesungguhnya. Yang kedua, gadis ini berani menyampaikan kesaksian kepada istri Naaman karena ia mengenal utusan Allah. Di balik segala kejayaan dan kehormatan yang dimiliki Naaman, ada satu hal yang membuat ia sulit untuk bisa leluasa di dalam aktivitas dan kehidupannya, yaitu sakit kusta. Seorang yang ternama seperti Naaman menderita sakit kusta, tentu ia telah melakukan tindakan untuk pergi berobat kepada para tabib, dan pasti bukan hanya satu tabib, tetapi rupanya di zaman itu sakit kusta adalah penyakit yang susah untuk disembuhkan. Dalam kondisi seperti inilah gadis yang sederhana ini diberi keberanian untuk menyampaikan kepada istri Naaman bahwa ia tahu bahwa di Israel, yaitu di Samaria, ayat 3 dalam bagian ini berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Ini merupakan kesaksian bahwa gadis ini mengenal utusan Allah yang tinggal di kota Samaria. Gadis ini mengenal utusan Allah yang sedang melaksanakan pelayanannya yang tinggal di kota Samaria. Dalam bahagian ini ternyata nabi itu adalah Nabi Elisa, putra Safat, di mana ia dipanggil untuk menjadi seorang nabi melalui Elia. Ia adalah murid daripada Nabi Elia. Kurang lebih 8 tahun ia menjadi murid. Ia berguru kepada Elia sampai kepada Elia ketika terangkat ke surga. Dan apa yang dilakukannya menunjukkan bahwa ia adalah saksi Allah. Apa yang dilakukan oleh gadis ini menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang sanggup untuk menyampaikan kesaksian tentang utusan Allah, nabi Allah, hamba Allah yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan. Ia berani bersaksi dan menyatakan bahwa Naaman akan mendapatkan pemulihan ketika berjumpa dengan nabi yang di Samaria. Tentu ini adalah kesaksian yang bisa saja membuat ia menanggung resiko yang begitu berat. Seandainya Naaman tidak disembuhkan, tentu bahagian ini akan membuat Naaman malu, dan kesaksian gadis ini dianggap sebagai sebuah kebohongan yang besar. Tapi apa yang diyakini oleh gadis ini ternyata bahwa Nabi Elisa bersedia untuk menerima Naaman, bahkan memberikan solusi kepada Naaman untuk menjadi seorang yang tahir. Pada saat gadis ini bekerja sebagai pelayan di rumah Naaman, muncullah simpatinya kepada tuannya. Itulah sebabnya ia berani menyampaikan, oleh karena kepedulian kepada tuannya terhadap sakit yang diderita oleh tuannya.
Seberapa banyak dari antara kita yang mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, mengalami kepanikan, mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Dalam kondisi apapun, iman kepada Allah hendaknya memampukan kita untuk mempercayai bahwa pengharapan kita kepada Allah tidak akan sia-sia. Karena itu dalam kondisi sulit sekalipun, dalam kondisi kita memikul beban yang begitu berat, hendaknya kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Gadis ini telah menunjukkan bahwa ia tidak mendendam kepada tentara Aram. Ia tidak mendendam kepada Naaman. Tetapi ia tahu bahwa kondisinya diizinkan oleh Tuhan untuk berada bersama dengan keluarga Naaman. Dan kebaikannya itulah yang disampaikan kepada tuannya. Dan puji nama Tuhan, pengenalannya kepada Allah dan pengenalannya kepada utusan Allah yang mendorong dia untuk berani menyampaikan kesaksian tentang imannya kepada Allah. Yang ketiga, ia dipanggil untuk bersaksi oleh karena ia memiliki keberanian untuk bersaksi oleh karena ia mengenal kuasa Allah. Tertawannya anak gadis ini dan menjadi pelayan di rumah Naaman jelas merupakan rencana Allah yang sedang dikerjakan oleh Allah melalui gadis ini kepada keluarga Naaman, baik secara pribadi maupun dalam keluarga Naaman. Gadis ini walaupun ia adalah seorang tawanan, tetapi ia tetap memberikan kabar baik kepada tuannya. Ia mengenal kuasa Tuhan dari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para nabi. Ia mengenal kuasa Tuhan melalui kesaksian-kesaksian yang diceritakan oleh orang tuanya tentang kuasa Allah yang seringkali dinyatakan, pemeliharaan Allah yang seringkali didemonstrasikan melalui mujizat dan kuasa-kuasa daripada Tuhan. Ia bersaksi kepada majikan perempuannya betapa dahsyatnya kuasa Allah yang diagungkan oleh bangsa Israel. Pada awalnya memang Naaman menjadi gusar ketika ia sudah berada di depan rumah Elisa. Ia hanya mendengar kabar bahwa Naaman diperintahkan untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Ia gusar dengan perintah ini. Ia merasa bahwa sungai Yordan tidak cocok untuk dipakai mandi. Bahkan sungai di Damsyik lebih baik. Di sana ada sungai Abana, di sana ada sungai Parpar, ada beberapa sungai yang lebih baik dari sungai-sungai di Israel. Alkitab mencatat hal ini. Dengan kata lain bahwa sungai-sungai di Damsyik lebih indah dan lebih baik dipakai untuk mandi jika dibandingkan dengan sungai Yordan. Tetapi kegusarannya ini diketahui oleh tentara, oleh pegawai-pegawai Naaman, dan mereka memberi nasihat kepada Naaman bahwa apa susahnya untuk mengikuti petunjuk dari nabi itu. Lalu Naaman mengambil keputusan, ia membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Dan sesudah ia melakukan itu, Alkitab mencatat bahwa ia dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat dalam bagian ini, tubuhnya pulih kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Apa yang dialami oleh Naaman di ayat 15, dia berkata bahwa sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ia mengetahui dengan mujizat yang dialaminya bahwa Allah yang disembah di Israel, Allah yang sudah menjadi Tuhan bagi bangsa Israel, Allah yang sudah menyatakan kuasanya bagi Naaman, memberikan kesembuhan kepada Naaman. Akhirnya ia mengakui bahwa hanya Allah yang sanggup untuk menyatakan kuasa dalam kehidupannya. Naaman adalah pahlawan, tetapi ia menderita sakit kusta. Ia bergumul dengan penyakitnya. Ketika ia berjumpa dengan Nabi Tuhan, lalu ia melaksanakan seperti
yang Nabi Elisa katakan. Ia melihat betapa kuasa Tuhan yang luar biasa itu memberikan kesembuhan bagi dia. Janganlah kita melihat pergumulan hidup kita. Janganlah kita melihat segala sesuatu yang tidak mengenakkan, yang sedang kita alami, yang akan kita alami dengan kecewa kepada Tuhan, dengan hal yang negatif. Pandanglah segala sesuatu dengan iman kepada Allah, bahwa apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita alami, semuanya ini adalah rancangan Tuhan. Semuanya diizinkan Tuhan untuk kita alami. Gadis yang ditawan oleh Naaman ini berani bersaksi kepada istri Naaman karena ia mengenal Allah, karena ia mengenal pribadi yang diutus oleh Tuhan, yaitu Nabi. Dan ia juga sering kali mendengar kuasa Allah yang sering dinyatakan dan didemonstrasikan, mujizat-mujizat Allah yang selalu dinyatakan dalam kehidupan pemeliharaan Allah kepada umat Israel. Kiranya bagian firman Tuhan ini menolong kita untuk memahami dan juga menolong kita untuk menjalani kehidupan hari ke hari dalam aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah di hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Ajar kami untuk memiliki keberanian bersaksi tentang siapa Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini. Ajar kami untuk menyaksikan kasih Tuhan melalui kehidupan kami hari ke hari. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.